Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji umroh rahimani wa rahimakumullah. Saya ngomongnya pelan-pelan saja. Allahumma shayyiban nafi'ah, mudah-mudahan Allah memberikan hujan yang bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan ke butir-butir umroh. Kemarin itu pelajarannya butir-butir Pancasila gitu, ini diganti butir-butir umroh. Jadi umroh itu juga hanya ada 5 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, ihram dari mikot. Kemarin kita sudah pelajari. Nomor 2, talbiyah sampai nanti bertemu dengan Ka'bah. Jadi talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kemudian yang ketiga, tawaf. Nanti rangkaiannya tawaf ada penjelasannya. Kemudian yang keempat, sa'i. Sa'i dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Setelah itu selesai, baru tahallul. Nah, ini 5 sila umroh gitu ya. 5 silanya umroh. Nah, masing-masing sudah ada butir-butirnya itu. Jadi sila pertama mandi, keramas, memotong kuku, motong rambut. Terus kemudian yang kedua memakai wangi-wangian, parfum di badan. Bukan di pakaian umroh, tapi di badan. Nomor 3 memakai kain ihram. Yang laki-laki 2 lembar kain putih. Yang perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dengan pakaian yang tidak bercorak. Enggak boleh ada garis-garisnya, enggak boleh, jadi harus polos. Kemudian yang keempat sholat 2 rakaat. Yang keempat sholat 2 rakaat. Kemudian yang kelima ihlal untuk umroh, yakni labaik Allahumma umrotan. Labaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umroh. Labaik Allahumma umrotan. Itu butir-butir sila pertama. Butir-butir sila pertama ihram dari mikot. Nah, setelah sampai mikot baru talbiyah. Talbiyah ini dilakukan sampai melihat Ka'bah. Jadi talbiyah itu mulai dari mikot sampai bertemu dengan Ka'bah. Ka'bah itu yang mana? Ka'bah itu adalah yang ada rukun Hajar Aswadnya, ada rukun Irakinya, ada rukun Syam'inya, ada rukun Yamaninya, ada makom Ibrahimnya, ada Hijir Ismailnya. Nah, itu namanya Ka'bah. Tapi kalau masjid yang besarnya, itu namanya Masjidil Haram. Jadi masjid yang besarnya itu adalah Masjidil Haram. Jadi panjenengan masuk Masjidil Haram itu belum langsung melihat Ka'bah. Masuk masjid itu melihat Ka'bah masih jalan lagi jauh. Nah, talbiyah itu sampai dengan melihat Ka'bah. Berarti ketika berjalan di masjid itu kita masih mengucapkan talbiyah. Bagaimana ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk
la syarikalak. Itu adalah talbiyah yang umum kita lakukan. Nah, talbiyah itu yang laki-laki dikeraskan, diucapkan dengan keras, yang perempuan diucapkan dengan pelan-pelan. Cukup didengar telinganya sendiri, tapi tidak boleh dibatin. Tidak boleh hanya dibatin ya. Jadi bibirnya harus bergerak. Karena ini amalan lisan. Talbiyah itu adalah amalan lisan, bukan amalan hati saja, tapi amalan lisan. Kemudian yang ketiga, yakni 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Setelah 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian butir ketiganya kemarin ditambah ya Mas. Minum air, zam-zam. Kemudian butir keempatnya istiqlam di Hajar Aswad. Jadi istiqlam di Hajar Aswad. Kaosnya masih ada Mas kemarin? Masih? Udah dibawa atau belum? Oh masih di sana ya. Kemarin ada yang pesen kaosnya. Kalau masih ada kaosnya dibawa Mas. Jadi kaosnya masih ada di sana. Jadi ini nanti dibentuk kaos gitu Pak. Sehingga jenengan kalau urutannya umroh ini apa yuk? Nonton kaosnya sendiri aja gitu. Nanti biar jenengan paham masuk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah mendetailkan tentang ihram dari mikot nggih. Ihram dari mikot sudah. Kalau penduduk Madinah mikotnya di mana kemarin? Zul Hulaifah atau Bir Ali. Nah, ini kadang-kadang lupa ini Pak. Padahal kalau jenengan ke Madinah dulu, berarti dihitung sebagai penduduk Madinah. Jadi dari Indonesia ke Madinah dulu, berarti panjenengan dihitung sebagai penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah, berarti mikotnya di Bir Ali atau Zul Hulaifah. Nanti di situ. Baru setelah situ, di mikot itu kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah ini. Nah, kemudian kita masuk di talbiyah Mas, ini dalam perjalanan ya. Jadi nanti fotonya cepat saja. Ini untuk mengingatkan saja perjalanannya dari Madinah ke Mekah. Karena Rasulullah SAW ketika perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu 9 hari naik onta. Jadi berangkatnya hari Sabtu, sampainya hari Ahad. Maksudnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti perjalanannya saja dari Madinah ke Mekah pada saat Rasulullah SAW umroh itu 9 hari. Paket umroh 9 hari selesai Pak. Kalau sekarang 9 hari itu jadikan paket umroh. Kalau dulu 9 hari itu baru dari Zul Hulaifah atau dari Bir Ali sampai ke Mekah. Baru sampai tok. Ini perjalanannya Rasulullah SAW. Nah sekarang perjalanannya seperti ini, jalannya luar biasa. Iya Pak, jalannya luar biasa. Panjenengan nanti naiknya bis AC. Naiknya bis AC. Dalannya halus, bisnya nyaman, naik AC, kira-kira godaan paling besar napa Pak? Ngantuk. Godaan paling besar tidur. Padahal pada saat ini kita diminta untuk talbiyah. Padahal saat perjalanan ini jenengan diminta untuk talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, terus gitu Pak. Yang laki-laki dikeraskan. Yang laki-laki dikeraskan. Nah ini butuh perjuangan. Jadi kalau dulu Rasulullah SAW berjuang menahan panasnya matahari, naik unta, terus menahan debu, sehingga nggak mungkin jarang ngantuk naik kereta itu, naik ke unta itu Pak mungkin. Jadi naik unta itu mungkin ya wes susah lah ngantuk. Nah godaan panjenengan nanti di saat naik ini, naik
bis ini adalah ngantuk. Kalau ngantuk berarti kehilangan waktu untuk talbiyah. Jadi kira-kira biasanya dari Mikot Bir Ali naik mobil seret 15 menit tidur terus kemudian sampai Mekah. Berarti ini perjalanannya udah 5 jam itu udah hilang semua itu. Padahal itu waktunya untuk talbiyah. Nah ini seperti ini Mas. Jalannya lurus, kita lanjutkan saja Mas. Nanti biar bapak-bapak dan ibu-ibu ngelihat langsung di sana. Terus kita lanjutkan, next. Nah seperti ini. Jadi ya sepanjang jalan seperti ini Pak. Mungkin nanti sudah ada beberapa yang ada rumput-rumputnya, terus beberapa ada yang ada peternakan-peternakan. Nah ini ada satu kampung gitu kan. Ada satu kampung. Nanti berapa kilo lagi gitu, baru ada kampung lagi. Ini ada kampung, begitu berapa kilo lagi ada kampung lagi. Nah yang perlu diingat adalah talbiyahnya harus terus dilakukan sambil itu sebagai sarana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next Mas, kita langsung jam masuk ke kota Mekah. Oke, cukup nih Pak gini. Ini nanti biar jenengan waktu manasik kita enggak panjang. Kalau waktu manasik panjang kita bahas Bu. Biasanya kalau manasik haji yang seri panjang itu kita ceritakan di sini bagaimana ketika Rasulullah SAW melihat bangkai keledai. Nah nanti hukumnya seperti apa? Nah ini ada pelajarannya. Tapi karena ini waktunya sangat pendek maka kita masuk ini. Sebelum ke sini yang ada ininya Mas. Masjidil Haramnya utuh. Ini Ka'bah Bapak Ibu sekalian nggih. Ini sudah ngelihat Ka'bah. Cuman nanti yang perlu kita pelajari bagian-bagiannya. Kita sudah pernah melihat Ka'bah ini, tapi kita ngerti enggak bagian-bagiannya. Panjenengan sudah lupa atau masih ingat nanti bagian-bagian mana yang ada dalam Ka'bah. Nah, jadi judulnya berangkatlah menuju Masjidil Haram dengan tetap mengucapkan talbiyah. Jadi tetap mengucapkan talbiyah. Jenengan tadi dari Bir Ali ketika mikot naik bis, bisnya itu apa langsung ke Masjidil Haram? Tidak. Bisnya itu ke hotel. Gitu nggih? Bisnya itu ke hotel. Di hotel panjenengan nurunin tas, dapat kamar, biasanya beres-beres dulu di kamar. Nah biasanya kalau sudah di hotel niku kelingan talbiyah napa mboten? Biasanya enggak kelingan. Padahal harusnya nurunin tas, nurunin koper, itu ya tetap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik terus. Di kamar hotel ketika beres-beres tetap talbiyah. Tetap talbiyah. Dan tidak boleh mengganti pakaian ihramnya, harus tetap dipakai. Kalau toh kita mau mandi dilepas, nanti pakai bajunya ya ihramnya itu lagi. Jadi enggak boleh diganti dengan pakaian lain karena panjenengan masih ihram, belum tahalul. Masih ihram, belum tahalul. Ini mohon diperhatikan Pak. Karena kadang-kadang bapak-bapak lupa. Begitu masuk hotel, aku tak ning kamar mandi sik. Buang air besar, air kecil dan lain-lain beres-beres. Mungkin ada yang mandi, setelah mandi pakai sarung. Enggak boleh Pak. Setelah mandi sarungan. Setelah mandi harus pakai ihramnya yang tadi. Karena panjenengan belum tahalul. Karena panjenengan belum tahalul. Nanti kalau pakai itu dan sengaja, nanti berarti kena kafarot, denda. Ini nggih. Nah, naik kendaraan umum, naik bis yang disediakan oleh pemerintah, atau berjalan kaki sesuai dengan lokasi maktab, karena nanti kalau haji maktabnya jauh-jauh Pak. Kadang-kadang kalau haji itu maktabnya ada di Syisyah, ada di Aziziyah, ada di tempat-tempat yang cukup jauh gitu kan, di Jarwal dan lain-lain. Tapi kalau umroh insya Allah deket-deket.
Insya Allah deket-deket. Nah ini. Oke, next Mas. Dari sini, nah kita akan, next lagi Mas. Oke, kita akan melihat beberapa gambar-gambar Masjidil Haram. Tapi panjenengan niteninya nanti seperti apa? Tolong langsung masuk jam ke denahnya Masjidil Haram, Mas. Ini kita masuk ke denahnya Masjidil Haram. Jadi ini nanti akan, nah kita pelajari seperti ini. Ada yang lebih baru, yang di sini ada tambahannya. Ada yang tambahan, ada yang lebih baru. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Masjidil Haram itu ya luasnya berapa ya? Luas sekali Bapak Ibu sekalian. Luas sekali. Bentuknya seperti apa Pak ini? Bentuknya nggak jelas ya. Segi 4 bukan, segi 8 bukan, setengah lingkaran bukan. Karena panjenengan nanti bisa sholat dengan soft melingkar itu hanya di Masjidil Haram. Gitu nggih? Jadi jenengan sholat itu dengan softnya melingkar, itu hanya di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu 2 Bukit Sofa dan Bukit Marwa itu ada di dalam masjid. Nah, ini Bukit Sofa, kemudian Bukit Marwa. Bukit Sofa dan Bukit Marwa ada di dalam masjid. Ulangi lagi dari Pancasila tadi, 5 urutan umroh tadi. Pertama, ihram dari Miqat. Di mana ini? Bir Ali. Ini nggih di Bir Ali nggih. 1. Kemudian talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Ka'bah di mana, Pak? Di sini. Ini Ka'bah, Pak. Nah, Ka'bahnya cuma kecil segitu. Kalau dilihat seluruh masjidnya itu. Jadi yang titik tengah itu senternya lingkaran nggih. Kalau kita membuat lingkaran pakai nopo? Jongko, kalau dulu jenenge anak jangka itu senternya di Ka'bah. Jadi talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga apa? Tawaf. Tawaf di mana? Ya di sekeliling itu. Tawaf di sekeliling itu. Kemudian yang keempat apa Pak? Sa'i. Sa'i itu di mana? Antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Di mana itu? Ya di situ. Baru kemudian yang kelima, tahalul. Tahalul itu di mana? Tahalul yang di sekitar-sekitar itu. Jadi, kalau dilihat secara tempat, umroh itu hanya dari Mikot sampai Masjidil Haram selesai. Paham gini nggih? Jadi umroh itu hanya urusan dari Mikot di Bir Ali sampai nanti di Masjidil Haram selesai. Gampil toh Pak? Gampil. Sudah jenengan nanti kalau sudah ngerti Mikotnya kayak apa, ngerti pojokan Masjidil Haram, urusan tempat selesai. Urusan tempat. Belum urusan ibadah loh nggih, urusan tempat. Jadi kalau jenengan dari tempatnya sudah yakin, sudah saya tahu persis, saya sudah pelajari persis, berarti jenengan nggak usah bingung-bingung lagi tanya tempat di mana tempat. Karena kebanyakan jamaah umroh dan jamaah haji itu sing disumelangi adalah engko nggone ning ngendi to Mas? Gitu. Lah engko lek aku ketinggalan karo koncone aku ora ngerti nggone ning ngendi. Nah ini ya karena enggak manasik. Karena enggak mempelajari ini padahal ini urusan tempat. Kalau nanti urusan tempat sudah selesai, baru urusan ibadah. Gimana tata cara tawaf yang benar, bagaimana tata cara sa'i yang benar, apa yang diucapkan, lah itu baru. Oke, gitu Pak nggih?
Berarti sekarang kita pelajari dulu tempat. Kita pelajari dulu tempat. Nah, tempatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sini. Intinya yang pertama, kemarin ketika kita belajar Masjid Nabawi, pertama belajar tempat kan? Di Masjid Nabawi itu ada berapa menara? Masih ingat? 10 menara. 10 menara. Lah Masjidil Haram ada berapa menara? Nanti yang gede Bu, ada 9 menara. Nanti di Masjidil Haram itu ada 9 menara. 9 menara itu 4 menara kembar. 4 menara kembar. Kembar maksudnya gimana Pak? 2 jejer. Nah, nanti gambarnya nanti ya Mas ya. Tapi ini dijelaskan dulu. Ada 4 menara kembar. Ada 4 menara kembar itu jejer. Dan 1 menara yang sendirian. Kalau orang yang pinter, ngapal sing 4 kembar, nopo sing 1 sendirian Pak. Jenengan ngapal nih Bunti, kalau disuruh, enek 4 menorone kembar, jejer loro-loro papat. Karo iki enek menara siji, dewean, siji tok. Sing jenengan apal nih yang mana? Yang 1. Le ngapal ke papat kangelan Mas. Kan ngapal nih papat juga kangelan Mas. Pokoknya nanti kalau di Masjidil Haram, enek mas kembar-kembar, oh ya wis cukup ngerti kembar kae. Nah, nanti kalau sebenarnya kalau jenengan nanti pelajari kembar 4 itu apal jenengan. Tapi saya nggak pengen jenengan ngapal nih yang 4 kembar kuwi. Kangelan. Ngapal ke wae sing siji. Dicari nanti mana ada yang enek menara nyelentir dewe 1. Goleki itu sebagai patokan. Dan menara yang 1 sendirian itu ada di sofa. Wah, jelas ini Pak. Berarti di mana sofa? Di sini. Berarti kalau jenengan nanti ngelihat begitu dari jalan, ada 1 menara yang sendirian jenengan lihat, berarti jenengan berada di sekitar sofa. Oh, berarti aku di sekitar sofa. Engko lek mulai, aku yo tak nggoleki menara sing siji dhewean itu. Ora sah nyandi-nyandi. Itu sing gak masalahkan itu, Pak. Wong enggak manasik, begitu berangkat sana budal langsung budal. Terus begitu masuk bleng, tawaf muter ping 7. Bingung to ki? Lah aku mau mlebune kon ndi, Mas? Aku wis kadung muter-muter 7 ki bingung. Bener-bener pulangnya bingung dia. Enggak melihat tadi patokannya. Ketika ngelihat pertama adalah dia ngelihat menara yang 1 yang tidak ada temennya. Oh, berarti aku nanti rono, Mas. Nah, kita lihat rono. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang membuatnya. Jadi orang yang tadinya masuk di sini, setelah muter 7 kali keluarnya dari sini. Bingung loh mboten? Ya bingung. Akhirnya apa? Golek-golekan. Ini masalah tempat, Pak. Itulah yang dikhawatirkan jamaah haji dan umroh. Akhirnya kalau haji mereka ikut-ikut KBIH. Napa to Mas ikut KBIH? Aku ben pokoknya aku enek kancane, engko lek enek apa-apa aku enek kancane. Itu Pak. Akhirnya nanti jenengan terikat dengan kancane. Walhamdulillah lek entuk kanca sing apik, kanca sing sregep, bendina ning masjid dan lain-lain, alhamdulillah. Lah tapi kadang-kadang lek entuk kanca sing Mas ning kene wis Mas. Yang penting awake dhewe tekan Mekah Mas. Wah ini problem. Nah, ini problem. Ini nggih, ini problemnya. Jadi manasik perlu. Jadi ilmu kejar Pak. Ilmu pertama. Al-qaulu qoblal amali. Al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu dulu sebelum berucap dan bertindak. Ilmu dulu sebelum berucap dan bertindak. Oke? Ini Bapak Ibu sekalian, ini nanti Ka'bahnya ada di tengah-tengah situ. Makanya nanti ada jamaah haji dulu itu Pak. Sampai tanya kepada saya karena udah sepuh gitu Pak. Lah terus pintune masjid niku teng pundi Pak? Waduh angel saya nanya nih Pak. Pintune masjid niku. Lah pintune masjid niku nggih dari muter iki
pintu semua ini Pak. Ini ada berapa ini Mas? Kalau yang baru ini 154. 154 nggih. 170, 179. Nih yang 179. Lah jenengan ngapalke 179 pintu, Pak. Masya Allah, ngapalke Quran mawon. Mboten usah ngapalke pintune Masjid Nabawi nggih. Nggih. Ini mulai dari dihitung ini semua pintunya, Pak. Ini gambarnya Mas Denny ini bagus sekali. Nah, biasanya makanya orang-orang Indonesia dulu kalau haji, wah saya gitu kalau haji pokoknya angger mlebu pintu 72 Mas. Pintu 72. Nah ini berarti mlebune lewat kene terus Mas. Karena rumahnya di Jarwal sana, pondokannya di Jarwal sana. Dia pokoknya nitenine pintu nor 72. Lah kok teng mriku pripun jenengan, Mas? Wis pokoknya ngono Mas aku. Oleh ra ngono kok aku wis lali. Lah ini enggak punya ilmu. Jadi semua sampai di sana itu dia lewatnya ya lewat situ terus. Enggak ada lewat pintu mana-mana. Padahal jenengan ada ingat pintu Babus Salam. Ya, Pak, ada pintu Babus Salam. Pintu salam. Pintu salam. Ada pintu Bani Saibah. Pintu Bani Saibah itu adalah pintu dulu masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buatan nyoba aku pengen masuknya lewat pintu Bani Saibah ya Mas. Pengen ngonri kok buatan ini kan. Mumpung teng mriko. Lalek nanti ilmu nemong pintu 72 tok. Ya ini sudah. Ya ilmunya ya sampai situ. Begitu masuk ke sini, dari sini masuk pintu 72, 73, 74 itu. Masuk ketemu dengan rukun Syam'i, ya sudah tawafir itu mulai meneh. Gitu Pak. Padahal kalau pintu Babus Salam itu ada di sini. Nah ini 21, 20. Pintu Bani Saibah, pintu 20. Nah berarti kan harus ngeliling dulu. Keliling. Lihat nanti ada, coba sini Mas, ada ke bawah. Nah ini tadi yang menara sendirian kan? Menara sendirian itu pintu 13. Berarti tinggal jenengan datang sedikit sini atas. Nah nanti ke 20 Bani Saibah, 21 Babus Salam. Masuk ke situ. Berarti dari Babus Salam itu begitu masuk bleng langsung ketemu makom Ibrahim. Gitu. Ketemunya dengan makom Ibrahim. Gitu nggih. Jadi kira-kira jenengan termasuk pengen yang hajine ya ngono-ngono kuwi ae atau sisan eksplorasi gitu ya. Sambil melihat oh saya tak dari sana, saya duduknya di sana. Nah itu direncanakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Biasanya nanti kalau manasik di sini itu nanti terakhirnya termasuk jamaah sing rodok pecicilan, Pak. Jadi kadang ning kene sana, nanti 2 pengennya ke sana gitu. Ya enggak apa-apa. Itu biar dia tahu. Jenengan sekali mengelilingi masjid ini Pak, sekali tawaf, hafal insya Allah. Tempat itu hanya sekali ketemu gitu aja, hafal. Nanti setelah itu kita pelajari tentang ibadahnya. Oke, ini denahnya dulu. Di mana-mana kalau melihat tempat itu yang pertama kali dipelajari adalah denah. Ada 179 pintu. Mboten usah dihafalke. 117. Sing dihafalnya yang pokok-pokok saja. Oke, siap. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini jenengan belum melihat fisiknya, baru melihat tempat-tempatnya ini. Jadi jenengan di sana tinggal nyocok nih, Bay. Oh iya cocok. Oh ini cocok. Saya hotelnya di mana toh? Oh di sini. Apalagi sekarang ada Google Map, ada macam-macam. Dari sini langsung jalan ke sini, Pak. Rutenya. Sampai di Mina itu biasanya nanti kalau pas haji itu saya bolak-balik di WA itu dari sana, Pak. Pak, saya tuh di sini bingung mulai gitu. Lah di mana di Mina, di tenda-tenda itu kan. Oh, jenengan maktab berapa? Maktab sekian. Kirim lokasi sekarang. Oh, kalau kirim ke saya atau lokasi sekarang, seret lokasi sekarang. Langsung tak kayak nih peta rute itu, Pak. Dik ke sini. Wes niki, Pak. Sik, kirim. Monggo jenengan ngikutin niku mawon. Muter. Nah, itu, Pak. Sekarang udah gampang banget. Jadi beda dengan haji-haji zaman
Saya dulu itu haji tahun 2024, Darum 2004, tahun 2006 gitu Pak hajinya, Masya Allah. Saya itu kalau di sana itu habis Isya itu mesti saya nggak pulang dulu. Saya nongkrong di sekitar masjid. Saya nongkrong sekitar masjid. Saya paling pulangnya nanti sekitar jam 10, jam setengah 11 gitu. Saya cuma ngelihat wong Indonesia itu Pak. Anggerene wong Indonesia wis tengok gini wis bingung iki mesti iki. Langsung saya nih, di mana Pak hotelnya, di mana maktabnya? Anu nak, tadi itu saya lewatnya ini gitu. Wah, saya ngira-ngira tok itu Pak. Wah, lewatnya kene katanya dari sana nih. Karena sebelumnya saya keliling dulu Pak. Masjid itu tak kelilingi kabeh. Jadi ini saya kelilingi semua itu. Dari sofa, marwah, keliling, muter keliling. Kan ngelihat sekitar-sekitarnya itu. Oh paling di sana ini. Monggo Pak, kalau tak antar ke ini. Mau ningali ini Pak. Oh enggak nak, kalau ini. Akhirnya ketemu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi itu tahun 2004, 2009 gitu. Nah sekarang alhamdulillah banyak teknologinya nih. Tinggal kita mau memanfaatkan atau enggak, bisa atau enggak. Oke, cukup sampai di sini. Cukup sampai sini ya. Nah ini kita coba masuk ngelihat gambarnya Mas. Ada gambarnya yang utuh dulu Mas. Gambar Masjidil Haram yang utuh, pilihkan salah satu. Nah ini, Bapak sekarang. Oke, jenengan ngelihat berapa menara di sini Pak? Sing jelas-jelas we, sing menara ketok-ketok jelas-jelas. Kan yang sekali menara tuh, yang paling gampang ini menara kan? Menaranya berapa ini? 9 ge? Bener 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enak sing dhewean Pak? Ada sendiri. Berarti di mana itu? Sofa. Kebayang jenengan Pak? Kebayang. Lah kok tiba-tiba penak Mas? Begitu melihatnya itu penak. Ya iya. Berarti ini sofa. Kesana marwah. Ini sofa marwah. Pintu Babu Salam. Pintu 72. 73. 74 yang tadi di sini. Lah ini area pengembangannya nanti ke sana. Ini masih ada menara-menara baru yang gede-gede di sana. Menara-menara baru di sana. Enggak usah dihitung di sana itu menaranya. Kakean nanti di sana. Jadi yang jenengan lihat adalah menara-menara yang paling dekat dengan pusat senternya. Dengan pusat senter. Dari gambar ini panjenengan melihat Ka'bah. Dari penggambar ini panjenengan lihat Ka'bah napa mboten? Yang mana Pak? Nah yang tengah itu ya. Nah itu. Dari gambar ini panjenengan ngelihat Ka'bah. Talbiyah tadi dari mikot sampai bertemu dengan Ka'bah. Sampai jenengan masuk di sini nih loh Pak. Lah di sini tuh baru jelas Ka'bahnya. Berarti jenengan tetap talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu sampai nanti di sana. Nah kalau sudah melihat Ka'bah, ada yang berdoa Allahumma zid hada baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan dan lain-lain itu lah. Tapi itu hadisnya dipertanyakan ulama. Jadi doa melihat Ka'bah itu hadisnya masih dalam perdebatan ulama. Jadi silakan nanti kalau mau ambil, kalau enggak ambil enggak apa-apa. Artinya kita melihat Ka'bah itu cukup. Gitu nggih? Oke. Jadi yang panjenengan titeni di Masjidil Haram adalah sofa. Yang dijadikan patoknya adalah sofa. Kenapa dipatokkan sofa Mas? Karena sofa itu hanya menara sendirian. Menara sendirian. Nah, ini sofa. Kemudian ini istana raja Pak ini. Ini istana raja. Istana raja. Ini jalan untuk keluar ini di luar masjid ini, di luar masjid. Dan nanti ajiat itu di sini Pak. Yang kemarin ajiat itu. Jadi di sini, langsung ke sini, langsung ke ini, sudah, langsung sofa. Jadi ajiat itu tempatnya di situ. Nanti kalau ada di hotel-hotel di Asia. Oke, ini
Sampai di sini ada pertanyaan, gambari wis diorek-orek ini sama Mas Dani ini. Gambari diorek-orek biar kita paham benar gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, 4 pintu ini, pintu yang besar-besar ini, dengan menara-menara kembar ini bisa kita hafalkan juga. Jadi yang sana, yang ujung, dekat dengan marwah, ini kan sofa, marwah. Jangan melihat ada kembar itu ya. Kembar itu pintu besar, namanya Babul Fatah. Pintu Fatah. Al-Fatah. Al-Fatah. Pintu kemenangan nggih, Al-Fatah. Kemudian di sini pintu Fat itu nanti tembusnya dengan rukun Iraki. Dengan rukun Iraki. Nanti rukun Iraki apa Pak? Ya nanti ya kita bahas. Kemudian ada di sini, yang ini namanya Babul Umroh. Babul Umroh. Babul Umroh itu tembusnya nanti di rukun Syam. Jadi rukun Syam'i. Kemudian ini, yang besar ini pintu King Fahd. King Fahd. Raja sekarang Raja Salman ya. Raja Saudi Arabia sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz bin Fahd. Berarti niki kakeknya raja. Ini pintu kakeknya raja. Baru yang ini namanya pintu King Abdul Aziz. Yang ini pintu King Abdul Aziz. Berarti bapaknya Raja Salman. Bapaknya raja yang sekarang. Ini jadi pintu King Abdul Aziz. King Abdul Aziz nanti tembus langsung ke rukun Yamani. Ini rukun Yamani. Oke, ini tempatnya pelajari dulu, tempatnya ngerti dulu. Kalau jenengan ngerti tempatnya ini pede Pak. Pede. Dan saya bukan ingin mencetak jamaah, tapi saya ingin mencetak pembimbing-pembimbing. Jenengan bimbing Bapak Ibu sekalian. Jangan tangan di bawah, tapi tangan di atas. Kalau di bawah berarti kita minta bimbingan. Jenengan gak punya peluang untuk beramal soleh. Tapi kalau panjenengan tangan di atas, tangan jenengan akan berpeluang untuk membantu orang lain dan berpeluang untuk mendapatkan amal soleh. Kalau jenengan nuntun satu jamaah Bapak Ibu sekalian, jenengan mungkin tawapi kali kula mawon santai-santai. Pokoknya nanti tak bimbing kula alon-alon niki benten kali kancane, lek kancane melayu-melayu, niki lek kula mboten melayu-melayu niki. Ada satu yang jenengan tarik dan ternyata yang jenengan tarik itu adalah haji mabrur, Pak. Siapa tahu yang jenengan bimbing itu adalah haji mabrur. Berarti panjenengan mendapatkan pahala membimbing haji mabrur. Haji mabrur. Gak peduli 1, 2 atau 3. Syukur-syukur banyak gitu kan. Syukur-syukur banyak. Satu saja yang mabrur dengan bimbingan panjenengan, Masya Allah, luar biasa. Gitu nggih? Nanti saya ngajak-ngajak. Lah kalau jenengan ngajak 1 orang, bimbing 1 orang, terus kemudian sing bimbing jenengan siapa? Saya loh. Aku kan berarti ketot Pak. Saya kan ikut untuk andil itu. Nah itu. Harapannya itu tuh Pak, harapannya. Jadi ini jenengan ke sana, ibu-ibu karena nanti 1 kamar Pak. 1 kamar. Mungkin umroh kita ada kamar ber-4 atau ber-3 atau ber-2. Atau nanti haji, kalau haji banyak teman-teman di situ. Orang-orang di situ itu Pak yang datang itu. Ilmunya belum lengkap Pak. Ilmunya masih kadang-kadang kayak gini nih. Enggak ngerti malahan. Wis pokoke kula nderek mawon Mas. Nggih, Mbok. Lek nderek kalih kula Pak. Mugi-mugi jenengan doane sing khusyuk jenengan ndongane kenceng, mungkin kula tak ewangi, kula tak ini. Lah, jenengan dapat pahala. Benten nggih, Pak nggih? Dan nanti kalau ada apa-apa, orang yang di bawah itu biasanya protes. Maksudnya protes paham Pak? Orang yang di bawah itu, yang biasanya minta-minta itu, kalau ada layanan yang enggak sesuai, kenapa Pak? Protes. Tapi kalau kita sudah terbiasa tangan di atas, kata memberikan. Kalau ada sesuatu yang enggak pas, enggak menyenangkan hati, protes kenapa betul? Enggak, Mas
Iki solusi ini ngene weh, ben lampreh penake kita begini. Nah gitu. Beda mindsetnya. Beda mindsetnya. Oke, ini jadi nanti kalau ada gambar gitu yang dikirimkan ke grup Mas Denny. Pertama gambar denah tadi itu. Biar jenengan ngerti begini. Kemudian kasih gambar satu ini ada dulu. Ini gambar sing awan enak enggak Mas? Lek iki rodok sore ini kita redup-redup. Enak sing gambarnya sing rodok cerah gitu. Ini yang seperti ini hidup-hidup ya. Nah ini masih ada Bu. Jadi di lantainya ini lantai 1. Ini lantai 1, lantai 2, kemudian lantai 3. Lantai 3. Jadi kalau dilihat dari sini, ini lantai 1, ini lantai 2. Nah ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3. Lantai 3, ini pelataran. Jadi dari lantai 1 ke pelataran Ka'bah itu turun lagi. Nah di bawah pelataran itu ada basement. Nah ini masih ada basementnya. Jadi lantainya banyak-banyak Pak. Jadi nggak hanya di situ aja. Jadi jenengan bisa kadang naik ke atas. Kalau ada apa-apa jenengan mungkin rodok telat ke masjid, lantai 1 penuh, ditolak sama askar. Enggak boleh, penuh di sini, tidak penuh di sini. Nah kalau kita nggak ngerti kayak gini-gini, ora iso nyari tempat sela-sela Pak. Gitu nggih. Jadi kalau biasanya di sini 72 mlakune, aku biasanya mlebune pintu 72 Mas. Iki aku rodok telat berangkatnya ditutup pintu 72. Aku orang ngerti pintu lainnya, ora apal. Terus akhirnya sholat di luar masjid. Leman-leman banget Pak. Padahal nanti dia bisa lewat sini, bisa lewat basement, dia bisa naik eskalator. Ini Pak, ini eskalator. Eskalator itu kenapa sing kados teng luas niku lho. Kados teng luas mitra niku sing. Naik eskalator. Nanti ada naik di sini, naik eskalator, muter naik ke atas. Atas longgar. Di atas longgar. Kan lebih enak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sholat di atas itu, kemudian agak mepet ke sini. Nah ini di sini-sini itu. Kita bisa ngelihatnya Ka'bah dari atas. Masya Allah. Begitu sebelum sholat itu, ngelihat ada orang yang ada pengawalnya. Oh itu imamnya itu Mas Tibai. Oh imamnya lewatnya dari sana ke sini. Kalau ngelihat dari atas, enak. Setelah itu nanti setelah sholat biasanya ada sholat jenazah. Sholat jenazah. Noh, jenazahnya dibawa kemana tau? Oh ternyata jenazahnya ditaruh di Hijir Ismail. Oh ternyata jenazahnya ditaruh di Hijir Ismail. Nah kalau jenengan meninggal di sana, disolati di sana, jenazah jenengan masuk Hijir Ismail. Kalau jenengan meninggal di Seragen, teng pundi Bu? Ngejat sekitar. Dan yang menyolatkan sekian ribu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya bukan ngujuk-ngujukin jenengan meninggal di sana atau gimana, enggak. Tapi itu meninggal itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti takdir itu selalu akan ada. Kita nggak tahu di mana. Tapi yang jelas kita meminta kepada Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Itu aja. Oke, ini sampai di sini ada pertanyaan? Next Mas. Nanti kalau sudah sini baru kita masuk detail. Ini mungkin perlu foto-foto. Nah ini udah dikasih nama-nama sama Mas Denny ya. Babul Fat yang sana, King Fat, Babul Umroh. Ini Babul Fatah itu ya. Ini King Fat yang sebelah sini. Kemudian di sini King Abdul Aziz yang dua. Yang sendirian sana sofa. Menara sendirian sofa. Next Mas. Sofa Marwah. Ini next lagi. Nah next lagi. Ini denah, ini gak jelas ini. Mending yang denahnya yang tadi ada pintu-pintunya tadi. Itu pintu-pintunya tadi lebih jelas. Next. Oke. Berarti ini agak nggak kelihatan ya. Ini ada dua menara ini Pak ya. Ini menara yang kembar. Ini yang kembar. Ini yang kembar. Itu juga kembar. Itu juga kembar. Tadi ya. Berarti sofa di mana Bu? Nah sini. Ini sofa. Sana Marwah. Oke lagi gambar Mas. Saya mau tekan sofa ini atau bundi gitu.
Oke, terus next lagi ya Mas. Ini sebentar. Ini berarti Bani Saibah, ini Babu Salam. Ini ada pintu Nabi, pintu Abbas. Jadi nanti akan ada dari antara Sofa Darmawa itu ada pintu-pintu dan ada nama-namanya di situ. Jadi jangan kalau sudah situ nanti saya tak masuk lewat sini. Saya coba masuk lewat pintu sini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala jalal ikram. Nah ini ya. Next Mas. Oke, Sofa di mana Bu? Nah, sana ya. Ada yang sendirian itu? Nah, itu. Ini gambarin yang kayak diwolak-walik gitu. Nanti biasanya. Saya cuma tekon sofane teng pundi. Kalau 2 detik jenengan sudah bisa menjawab berarti ngerti. Tapi kalau saya 5 detik ini belajar ini. Tapi aman, masih ada berapa gambar Mas? Banyak ya Mas gambarnya Mas Dani. Berarti Marwah di mana Bu? Sofa Marwah. Nah nanti kalau sudah sudah agak pinter, pintu King Fahd mana? Nah ini King Fahd. Ini pintu King Fahd, ini pintu King Abdul Aziz. Di sana istana, di sana Aziad. Terus diputer-puter apapun jenengan bisa kalau nanti sudah ngelihat ini dengan pas. Gitu nggih? Nah, sa'i ini mulai dari basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Nanti ada 5 lantai sa'i. Ya kan? Jadi sa'i itu banyak, jangan khawatir. Jadi kalau orang yang ngerti ini lantai 1, begitu lantai 1 padet, wis pokoknya 1 Mas. Aku ora ngerti lantai liyane pokoknya mbuh padet, mbuh ora ning lantai 1. Rekoso napa mboten Bu? Rekoso. Lah sing gara rekoso iki ora duwe ilmu niku lho Pak. Coba lek duwe ilmu. Aku tak munggah pakai eskalator dulu Mas. Ning lantai 1, lantai 2. Lantai 2 longgar Mas. Woi lantai longgar. Penak napa mboten? Enak. Ilmu membuat hidup menjadi mudah. Ilmunya lah enggak duwe ilmu ya kosong gitu Pak ning lantai 1 uyek-uyekan. Uyek-uyekan. Wes enggak punya pilihan orang enggak punya ilmu gitu. Oke? Oke Mas. Next. Jadi ini semakin menarik, ini semakin banyak yang harus dipelajari Pak. Kayak sofa di mana ini Pak? Gambarnya cilik-cilik Mas. Lah nyelot suwi nyelot angel Pak. Gambarnya kalau tadi gambar. Sofa di mana? Udah ketemu belum? 1, 2, pojok mana? Oke, benar. Sofa di sini nggih? Sofa di sini. Kayak di sofa sini. Nah, Ajiat itu di sini loh, Mak. Nah, ini Ajiat ini. Ini Zam-Zam Tower, ini Aziat di sini, jenazah tinggal muter ke sini masuk ke sini. Ini Aziat. Ini Jarwal di sini. Jauh nih Pak Jarwal ini. Jadi kalau nanti haji, Pak, maktabnya di mana? Jarwal. Ini 1 kilo, Pak. Pintu 72, 73, 74 ya di sini. Pintu 72, 73, 74 ya di sini ini ketemunya. Oh, saya di Misfalah, Mas. Misfalah itu belakang sini, Pak. Misfalah belakang sini. Ini daerah Misfalah. Begitu masuk sini, seret, masuk pintu King Abdul Aziz. Sulaimaniyah di sini. Sisah nanti, kalau sisah harus lewat terowongan. Mana terowongannya? Ini terowongannya, seret, di balik gunung sini, Pak. Ini sisah Aziziyah. Kalau haji, maktabnya di sisah Aziziyah, dia dapat layanan bis gratis. Aziziyah. Di baliknya gunung sana. Oh, itu Pak. Jadi kalau kita rada moving di sana, mumpung di sana gitu Pak, ngelihat sekitar-sekitarnya. Jadi kalau ini yang ngerti ini bukan Masjid Al-Falah aja Pak, ngerti Cantel, Gendingan, Telebengan, Torjo, gitu ngerti itu Pak, Mojo Wetan, Mojo Kulon gitu nggih. Jadi kelilingi gitu Pak, Taman Sari. Ya itu. Ya ini kita sebenarnya seperti ini Pak di sana. Kalau sudah seperti itu, tutup mata insya Allah ngerti Pak. Mana? Beriko, nggih, jalan sana. Nah ilmu itu nanti dipakai untuk membimbing jamaah yang lain. Karena yang lain itu butuh. Oke, kayaknya semakin semakin paham, insya Allah nanti gampang. Next Mas. Pertanyaan pertama, sofa di mana?
Di mana? Ini mana? Ini apa ini? Nah, sini ya. Nah, ini sofa. Sofa. Ini masih dalam taraf pembangunan. Banyak yang nanti kemarin terakhir King Abdul Aziz itu menaranya dibongkar diganti yang menara baru. Menara barunya lebih gede lagi. Gede lagi, luar biasa. Kalau orang kaya itu gitu, Bu. Itu menara satu di King Abdul Aziz, pintu King Abdul Aziz itu Indonesia mungkin jadi rong masjid mungkin, Bu. Jadi rong masjid. Gitu nggih. Ini dan ini masih pembangunan. Saya itu ringnya, Bu, pernah jalan kelilingi dari sini, Bu. Ini keliling sampai sana, keliling lagi. Jadi insya Allah hafal. Jalan kaki. Jalan kaki. Karena kalau nggak jalan kaki nggak hafal. Naik bis itu nggak hafal, tapi kalau jalan kaki sambil lihat, oh di sini jalan kaki. Jalan kaki. Jadi hafal nanti kalau ini. Tapi jenengan nggak usah, ini sudah sepuh ini. Samping di sana jenengan tahu posisi-posisinya cukup. Karena saya dulu haji tahun 2024 itu saya 6, Pak. Tahun 2004 itu saya masih muda. Saya umur 30. Umur 30 itu sedang pecicilan-pecicilannya gitu. Jadi pengennya rono gitu. Oke, next, Mas. Ini sofa di mana? 1, 2, 3. Mana? Ini. Ah, ini berarti. Tapi 4 detik loh, Bu, nggih. Masih 4 detik loh. Jawabnya masih 4 detik. Ini sofa di situ. Sofa Marwah, kelihatan jelas. Nah, pintu-pintu tadi itu, Bu, Bani Saibah, pintu Babu Salam, pintu Nabi, itu di sini semua. Di sini semua. Nah, terowongan ini adalah terowongan menuju ke Mina. Terowongan menuju ke Aziziyah. Ini terowongan di sini. Jadi saya dulu waktu hajinya itu saya jalan kaki, Bu. Jadi pengen, kalau yang lainnya do numpak bis gitu kan, aku sih 6 ya bisa. Aku tak melaku Karena bayangan saya itu Mekah sampai Arafah itu 21 kilo, Pak. Mekah sampai Arafah itu 21 kilo. 21 kilo ini pundi, Bu? Sragen, Pak Kramat. Sragen, Pak Kramat. Aku melaku Sragen ke Pak Kramat kuat kok insya Allah. Makanya saya jalan kaki, Bu. Sehingga nanti kalau saya disuruh untuk bikin peta haji gitu, hafal, Bu. Wah, sudah nggak mungkin nggak hafal. Sudah lewatnya jalannya seperti apa nanti apa. Begitu saya umroh ulang lagi itu, saya selalu teringat. Oh, aku lewat gini, oh aku dulu begini, selalu ingat. Aku mandek makan pisang neng kene. Mandek itu. Jadi saya ingat semua. Oke, nggih? Ini. Jadi patokannya satu sofa itu selalu dekat dengan Zamzam Tower ini. Ini Zamzam Tower itu kelihatan dari luar kota. Jadi dari luar kota itu Zamzam Tower udah kelihatan. Jenengan begitu masuk kota Mekah, gerbang kota Mekah itu. Nanti gerbang kota Mekah itu bentuknya kayak Al-Quran gitu. Begitu masuk gerbang itu, sedikit lagi jenengan udah ngelihat Tower Zamzam. Wah, Mekah mesti di sana itu. Udah tahu dari jauh. Berarti kalau Zamzam Tower ning kono, sebelahnya sofa, Mas, sebelahnya sofa. Wes jenengan udah bayang-bayang kayak gitu. Insya Allah bisa saya. Gitu nggih? Ini aja jenengan udah bayang-bayang kayak Bu. Mungkin nanti malam tidur gitu sambil bayang, ke sana. Ya, tak rencana gini gitu. Berarti itu bener, Bu. Ini bener. Oke, next. Sofa mana sofa? 1, 2, 3. Ya, sini. 3 detik ada pertambahan, ada perkembangan. 3 detik. Nggih, leres nggih, sofa nggih. Ada yang protes ini bukan sofa? Enggak ada yang protes ini bukan sofa. Nah, ini pintu King Fahd di sini. Pintu King Fahd itu kalau dari atas ada patokan ini 3 kubah ini. Dari atas. Begitu ngelihat gambar 3 atas ada 3 kubah ini. Sebelah sini pasti King Fahd. King Fahd di sini ada rukun Syam'i, ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, ini ada rukun Iraki, ini Hijir Ismail. Hafal, Bu, nanti kalau sudah ngerti ini. Sudah dari jauh aja tahu Hijir Ismail di mana, makam Ibrahim di mana. Gitu.
Nanti setelah 100 gambar ya, setelah 100 gambar. Oke, next. Ini Mekah di mana, Pak? Sebelumnya itu, Mas. Nah, Mekah di mana? Ini jelas Zamzam Tower. Wah, udah ganti gambarnya ya. Sofa di mana ini? 1, 2, oh lewat. Berarti jenengan belum sempat. Sofa di mana ini? Nah, ini. Oke. Sofa di mana nih? 1, 2, lewat kan, Pak? Lewat kan? Jadi nanti kita coba melihat di dalam masjidnya, bagaimana melihat tempatnya, sholatnya seperti ini. Di mana sofa? Langsung cek gitu. Kalau 2 menit ganti video ini udah. 2 detik ganti video ini. Ini mulai dari awal pembangunannya, dulu zamannya cuman segini. Dulu zamannya, sofa mana sofa? Sana. Sofa mana sofa? Sofa mana? Udah ganti, berarti jangan nggak bisa jawab, berarti harus belajar lagi. Sampai nanti ngelihat masjid dengan tipe yang baru. Luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Benar panjenengan lumpuk-lumpuk untuk menuju Masjidil Haram itu benar. Ini ya. Kalau ini udah beda ya, ini Turki ya Mas. Yang Turki dipotong aja. Yang gambar Turki dipotong aja. Oke, next cukup Mas ini. Ini maket ya. Maket sama Bu. Sofa mana? Nah ini dideketin ini loh sofa. Ini maket pembangunan nanti Masjidil Haram tahun 2030 ya Mas. Visi Saudi Arabia 2030. 2030. 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Mudah-mudahan nanti 2030 kita masih bisa ke sana. Oke. Nanti masih ada payung-payungnya, sholatnya itu bertrap-trap gitu. Di tingkat-tingkat ini. Nah seperti ini sholatnya di trap-trap bertingkat. Oke. Ke depannya seperti ini. Dan tinggal dikit lagi. Nah terowongan saya ini sering saya lewat terowongan itu. Jadi terowongan itu. Dan di ujung terowongan itu di terminal Sulaimaniyah. Ada terminal di dekatnya Marwah. Itu enek wong bakul rutop. Enak sekali Pak. Saya sampai hafal. Langganan pokoknya. Angger di situ itu rutopnya seger-seger itu Bu. Rutop itu kurma segar. Kurma segar. Sing belum jadi coklat-coklat itu. Jadi masih agak kekuning-kuningan. Kemudian itu keluar dari freezer. Habis duhur itu kalau terus mikum kres itu Masya Allah enak. Saya sak janjang habis. Sak janjang itu yang cekel gitu loh. Janjang itu habis. Nanti silakan nanti ke sana. Murah. Di pasar. Nah kalau beli di toko-toko yang mahal tau Bu. Kalau beli di pasar pinggir jalan murah. Jadi biasanya dia bawa kulbok itu Mas. Bawa kulbok didorong itu yang. Nah itu di sana di bawahnya itu ada rooftopnya luar biasa. Oke, next Mas. Kita cukupkan video ini. Nah ini di dalam masjidnya. Nah, oke. Sofa mana sofa? Udah mulai kelihatan sofa? Ya. Ini kelilingnya seperti ini muternya. Kalau di atas ya seperti itu. Oke. Tawaf itu mengelilingi berlawanan arah dengan jarum jam. Berlawanan arah dengan. Sehingga pundak kiri harus selalu berada di Ka'bah. Kiri selalu ada di Ka'bah. Kita kok rasanya wis berangkat ke sana ya Pak ya? Kita kok rumahku jadi kelingan lagi. Atau ke sana itu sudah nanti seperti apa. Nikmati Pak. Mungkin dulu jenengan belum sempat ngeksplor kemana-mana. Mungkin dulu pas haji saya itu haji wedi Mas. Kemana-mana gak tahu. Nah sekarang kesempatannya. Jenengan silahkan melihat Ka'bahnya seperti ini. Oke. Nggih. Nggih. Di mana? Ya.
Nanti lewat mana? Oke. Ada gambar denahnya yang ini Mas. Yang denah tadi. Yang ada terminalnya Mas. Ada terminal. Yang saya tahu terminal itu nanti terminal besarnya ada yang gambar tadi aja nggak apa-apa Mas. Nah ini aja. Ini Bapak sekalian. Ini apa yang tadi masih ingat gambar ini nggih? Gambar ini. Terminal besar itu ada 3. Terminal besar itu ada 3. Pertama nanti di dekat sofa ini. Di dekat sofa ini ada terminal besar. Ini dari arah Aziziyah, dari Sisah di sini. Yang ada terowongannya tadi, ada terowongan 2 itu. Ini terminal besar. Nah kalau jenengan memang dari Sisah dan nanti naik bis, kemudian turun di terminal itu, jenengan tinggal datang ke sini langsung ketemu sofa. Begitu ngelihat sofa, lihat aja kalau sofa lantai 1 itu penuh, jenengan naik ke ini eskalator di sini. Ini eskalator nih. Nah, ini eskalator. Jadi kalau penuh naik ke sini. Termasuk kalau jenengan tawaf, begitu tawaf selesai sa'i, jenengan dari sofa kan, marwah, seret masih longgar. Balik ke sofa lagi, lah kok sofa sekarang jadi penuh seperti ini lantai 1. Jadi jenengan tinggal masuk sini toh. Keluar di sini dulu naik ke lantai 2, seret lanjutkan dari sini. Berarti melanjutkannya di lantai 2. Gitu terus. Karena ini harus di lantai 1. Jadi cukup kita masukkan lantai 1 karena keadaan penuh kita nanti nggak enak di situ, saya naik sofa. Di atasnya itu kita mulai lagi. Melanjutkan tawaf, melanjutkan sa'i. Ini terminal pertama. Terminal besarnya itu ada di sofa. Terus kemudian terminal keduanya di sana, Bu. Yang gede itu di sana. Itu terminalnya berarti langsung paling dekat di Marwah. Kalau paling dekat di Marwah. Nah di Marwah, lah ini toilet perempuan banyak di sini toilet. Jadi kalau dari toilet jenengan bebas mau masuknya lewat mana. Lewat pintu Babu Salam atau Bani Saibah. Ini bebas lewatnya dari situ. Itu nggih, ini terminal kedua. Jadi kalau jenengan terserah nggak usah nanya ini terminalnya mana, pokoknya saya ke Masjidil Haram, kemungkinan besar diturunkan pertama di sini, kemungkinan kedua di situ, ketiga diturunkan di sini tapi di basement. Di bawahnya ini jalan raya, kemudian ini ada terminalnya. Jadi terminalnya di bawah tanah. Jadi dari sini masuk, terus kemudian masuk ke bawah, terus masuk di sini. Nah kalau nanti di sekitar Masjidil Haram itu kok mobilnya masuk ke bawah, ke ruang lantai bawah tanah, berarti jenengan kemungkinan besar di terminal ini. Terminal ini jenengan tinggal naik pakai eskalator, seret, langsung ketemu dengan pelataran ini. Langsung ketemu pelataran ini. Nah kalau pelataran ini tinggal ngelihat kondisinya. Nanti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lihat ini. Gitu nggih, ada 3 tempat terminal besar yang biasanya dijadikan transportasi. Tapi kalau jenengan biasanya dari Jeddah, dari tempat ini dia langsung di sini. Jadi jamaah umroh yang baru datang, kemudian ini paling ya nurunkannya di sini. Nurunkannya di sekitar itu. Oke, kalau dari Mina, dari Arafah itu nurunkannya di sofa tadi, kemudian dari Sisah di sana. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah minggu depan kita langsung full melihat Ka'bah. Ini Masjidil Haram selesai. Nanti minggu depan, tapi minggu depan itu Bapak Ibu sekalian, sebelah ini mantu. Itu Sabtu Minggu mantu. Lah ini nanti harinya apa, nanti Mas Denny yang minta diatur nanti pasnya. Tapi kalau Sabtu Minggu pasti nggak bisa karena ini dipasangi teratak di sini, dipasangi kajang dan lain-lain, sehingga nanti pertemuan berikutnya full membahas Ka'bah dari segala sisi. Jenengan harus memahami Ka'bah dari segala sisi. Setelah itu
baru kita bahas tawaf dan lain. Mungkin demikian, wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.